di luar yang official channel Jayapot punya. Jadi menurut saya ini sangat membantu untuk menjangkau target customer kita yang lebih luas lagi. Khususnya kalau konteks ini untuk pencarian material bangunan, saya rasa sih membantu tentunya karena kan dikumpulkan di satu platform, jadi kita bisa dengan mudah men-scrollingnya. Selain memudahkan dalam mencari building material, Archify sangat memudahkan kami juga untuk mencari tenaga profesional lainnya yang saling berhubungan. Seluruh fitur di Archify sangat berguna, khususnya adalah produk spesifikasi di mana customer dapat scroll up produk-produk yang kami miliki dan mengetahui spesifikasinya. Kita kan ada page kita sendiri kan, itu juga sebagai soft marketing, I think it's a very important tool. Sebenarnya kalau misalnya cuma pasang iklan aja, menurut saya itu juga nggak terlalu dampaknya besar. Dengan ada artikel, tambah lagi dengan adanya event yang diadakan oleh Archify, sepertinya itu lebih memboosting brand kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam soal pagi. Selamat datang di acara Archify Product Fokus di Platinum Design dengan topik America's Best SPC Brand. Baik, perkenalkan saya Nadia Rehan selaku MC yang merupakan acara reguler yang kami adakan untuk berdiskusi dan juga mengupdate perkembangan apa saja yang terjadi dengan revisi building material. Pikiran kesehatan tetap dapat sharing walaupun memang secara tidak langsung dengan rekan-rekan profesional Anda. Nah, untuk rekan-rekan di sini yang telah bergabung, kami menginformasikan bahwa Archify baru saja meluncurkan mobile app yang bisa di-download secara gratis melalui App Store maupun Google Play. Nah, jadi rekan-rekan tidak perlu repot atau khawatir lagi nih berapa keperluan yang lebih praktis dan juga pasti ya melalui Archify. Oke, baik, sebelum kita mulai, saya akan membaca terlebih dahulu yang pertama, kita akan mendengarkan product knowledge dari follower kita hari ini, yaitu ada dari Patina Design. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, jika selama konsultasi berlangsung, kalian memiliki pertanyaan untuk Patina Design, silakan dapat langsung mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat, menggunakan nama dan juga nama perusahaan dari kita. Nah, nantinya akan ada hadiah yang sangat menarik nih dari Patina Design. Ada apa? Ada special merchandise untuk 5 partisipan yang terpilih. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan sharing dari kolektor kita hari ini, yaitu dari Patina Design. Untuk Bapak Budi Santoso, selaku Distribution Chain Manager, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nadia atas waktunya. Perkenalkan saya Budi. Hari ini kita akan berbincang mengenai lantai SPC dari Patina Design. Tetapi sebelum itu saya akan putarkan video terlebih dahulu yang menjelaskan apa sih lantai SPC itu. Jadi untuk memberi sedikit gambaran.
Oke, kita langsung aja untuk presentasinya. Oke, terima kasih semuanya untuk waktu yang diberikan pada Patina Desain. Kali ini kita akan membahas mengenai lantai yang lagi in saat ini, lantai yang kekinian, yaitu lantai SPC. Sebelum masuk untuk menjelaskan mengenai lantai SPC, kita bahas dulu mengenai Patina Desain, siapakah Patina Desain ini, dan barang apa yang dibawa oleh Patina Desain. Jadi Patina Desain merupakan produsen manufaktur dari lantai stone plastik yang tersedia sampai saat ini. Perusahaan kami didirikan pada tahun 2016 dengan kantor pusat di California, Amerika Serikat. Dan sejak tahun 2019, Patina Desain masuk ke pasar Indonesia dalam upaya untuk berpartisipasi dan mendukung pembangunan industri konstruksi nasional dan pengembangan yang pesat saat ini. Nah, apa sih sebenarnya lantai SPC itu? Lantai stone plastik komposit atau SPC sendiri terbuat dari bahan komposit, yaitu salah satu bahan yang paling tangguh yang pernah dibuat atau direkayasa untuk mampu menahan panas, menahan air, dan tekanan ekstrim. Sebagai gambaran, bahan komposit ini juga digunakan di beberapa alat sehari-hari kita, misalnya di alat pancing itu juga terbuat dari bahan komposit, atau raket tenis, itu jadi sehingga kuat dan lentur. Lantai stone plastik komposit sendiri terdiri dari beberapa lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan wear layer yang menentukan ketahanan terhadap sinar UV untuk warna dan juga untuk anti goresnya. Yang kedua ada lapisan dekoratif. Lapisan dekoratif ini yang menentukan lantai SPC tersebut motifnya mau apa, ada motif kayu, motif marmer, ataupun motif beton. Lapisan ketiga ini yang adalah yang disebut SPC sendiri, jadi yang komposit rigid core-nya. Terus yang lapisan paling akhir adalah lapisan underlayer. Jadi untuk SPC Patina Desain ini, semua produknya sudah atau ada lapisan busa di bawahnya. Busa kita sudah terdiri dari dua macam, ada yang IXPE PET dan ada yang EVA. Gunanya apa sih lapisan bawah ini? Lapisan bawah ini adalah yang mampu menahan panas dan menahan suara. Jadi penting banget kalau SPC itu harus ada PET-nya atau underlayer-nya. Mengapa harus lantai SPC? Padahal seperti yang kita ketahui banyak lantai-lantai jenis lainnya yang ada di pasar Indonesia saat ini. Jadi lantai stone plastik komposit ini dirancang dan direkayasa untuk mengungguli atau memperbarui dari jenis lantai yang ada saat ini. Misalnya seperti ubin keramik yang konvensional yang biasa, lantai vinil, LVT, sampai dengan WBC. Jadi bicara soal lantai stone plastik komposit ini sudah bukan lagi soal ekonomis, pemasangannya cepat, tahan air, anti rayap, dan mudah dipasang. Karena rata-rata lantai jenis lainnya pun saat ini sudah memakai tagline itu. Jadi mereka sudah ekonomis, tahan air, anti rayap. Tetapi di sini lantai SPC ini menekankan lebih tahan api, jadi sudah mampu menahan api apabila terjadi kebakaran,
mampu menahan panas yang disebabkan oleh panas matahari dari luar ruangan yang meresap ke dalam ruangan, serta untuk penyerap suara. Jadi dengan memakai lantai SPC ini, ruangan Anda menjadi lebih kedap suara, seperti itu. Lantai SPC Patina Design juga sudah memiliki sertifikasi K3L untuk dijual di pasar Indonesia, serta beberapa sertifikasi dari lembaga menguji, misalnya SGS, Intertek, dan Qualis Indonesia. Berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih ketahanan lantai SPC ini terhadap api, panas, dan kedap suara. Berikutnya adalah diagramnya. Nah ini yang pertama itu untuk menahan panas. Jadi lantai SPC ini dipakai untuk menahan panas yang disebabkan dari tembok yang ada di bawah atau di samping dari sinar matahari. Biasanya sinar matahari panasnya akan merambat melalui tembok dan kemudian akan naik ke ruangan melalui lantai. Apabila lantai ini memakai lantai SPC, maka lantai SPC ini akan berperan sebagai penghambat panas yang disebabkan dari tembok maupun dinding, sehingga ruangan Anda tetap sejuk, tetap nyaman, dan kinerja AC menjadi lebih stabil, sehingga energi pun akhirnya dapat dihemat. Terus yang kedua, kedap suara. Kedap suara ini juga lantai SPC mampu menahan suara. Dari hasil uji tes kita itu untuk temperatur 25 derajat, terus kelembapan 90% itu dengan frekuensi 500 Hz mampu mengurangi sekitar 10% dari suara yang didengar, seperti itu. Lantai SPC juga yang nggak kalah pentingnya ini tahan terhadap api, jadi sifatnya fire retardant. Hasil uji tes kami, lantai SPC dari Patina Design ini mampu bertahan selama 30 menit, sehingga penghuni dari ruangan yang memakai lantai SPC Patina Design dapat melakukan proses evakuasi apabila terjadi kebakaran. Dan tak lupa juga untuk pemasangannya, lantai SPC ini, lantai SPC Patina Design sudah memakai klik sistem dari Gunilin. Itu dapat dibuktikan pada setiap kemasan kami, ada hologram yang membuktikan bahwa kami memakai sistem klik yang asli dari Gunilin. Ini gambarannya. Jadi ada sistem kliknya, terus bahan komposit di tengahnya, ini yang menahan api dan panas, serta tidak lupa lapisan IXPE pad di bawahnya, ini untuk menahan suara, kedap suara. Jadi tiga sistem ini tidak bisa terpisahkan dari lantai SPC. Selanjutnya kita akan membahas apa sih yang ditawarkan oleh lantai SPC Patina Design itu. Kita memiliki 3 series. Yang pertama itu kita memiliki signature series. Itu merupakan tampilan lantai stone plastik komposit yang elegan dan modern dengan motif batu, marmer, dan beton. Ini cocok untuk perumahan dan area komersial. Di sini terlihat untuk motif marmernya kita ada 2, yaitu Statuario dan Emperador. Terus untuk motif betonnya kita ada 2 juga, yaitu Slate Grey dan Stone Grey. Khusus untuk signature series ini, untuk yang motif marmer dan beton itu, dimensi untuk lantainya panjang 61 cm dengan lebar 30,5 cm. Jadi bentuknya persegi panjang. Jadi pemasangannya hampir seperti marmer pada umumnya. Tebal keseluruhannya adalah 6,5 mili
dengan wear layer 0,5 mili, menjadikan signature series ini sudah dapat dipasang di area komersial yang memiliki traffic yang tinggi. Jadi sampai dengan troli barang, misalnya di lobi hotel gitu, yang ada troli barang, terus ada kursi roda, itu sudah cukup kuat untuk menahan supaya tidak terjadi goresan. Terus karena lantai SPC ini menggunakan wear layer yang seperti saya sebutkan tadi, maka hasil tampilan akhirnya itu selalu doff atau matte, seperti itu. Untuk yang koleksi kedua kita ada Essential Series, yaitu yang dari motif kayu. Tampilan lantai stone plastik komposit yang cantik dan kontemporer dalam serat kayu alami dengan teknologi AER. Jadi yang membedakan Essential Series dari Patina Design dengan yang lain itu karena teknologi kita sudah menggunakan emboss in register. Artinya apa? Emboss atau urat kayu yang ada di dalam lantai SPC ini senyata kayu aslinya. Jadi mengikuti dari motif kertas papernya itu. Untuk Essential Series ini kami rekomendasikan untuk perumahan dan juga area komersial. Karena tebal keseluruhannya 5,2 mili dengan wear layer 0,3 mili. Jadi untuk area perkantoran, kamar tidur hotel, itu area gym itu udah cukup kuat untuk menahan bebannya. Untuk dimensi lantainya itu panjangnya 122 cm dengan lebar 18,5 cm. Untuk Essential Series ini kita tawarkan dalam 8 warna, mulai dari varian warna coklat, yaitu yang paling terang ada Yasmin, Lemon, Rose, dan Hickory. Terus kemudian ada warna abu-abu juga, Citron dan Cheddar, serta yang agak kehijauan itu Eucalyptus dan Camellia. Nah, yang terakhir itu koleksi Patina Design adalah Malibu Series. Ini Malibu Series merupakan pilihan seri ekonomis untuk lantai stone plastik komposit dalam serat kayu alami. Ini untuk Malibu Series kami rekomendasikan hanya untuk rumah tinggal saja, karena wear layer-nya hanya 0,2 mili, jadi tipis, tetapi tebal keseluruhannya cukup kuat, yaitu 4,7 mili dengan panjang dan lebar hampir seperti Essential Series. Jadi panjangnya 122 cm dengan lebar 18 cm. Seperti itu. Ini juga sudah ada embossnya yang Malibu Series, jadi tetap ada uratnya. Nah, yang terbaru dari koleksi Patina Design yang akan kita launching nanti tahun depan, sekarang sudah saya bocorkan di sini sedikit, yaitu pemasangan untuk herringbone. Untuk awalnya kita launching hanya 2 warna dulu. Jadi untuk warna rose yang coklat muda ini tekstur motifnya kayak motif jati, dan hickory untuk warna gelapnya. Jadi ini untuk spesifikasinya sama dengan yang Essential Series, hanya dimensinya aja yang berbeda. Jadi untuk dimensi dari herringbone ini panjang 44 cm, lebarnya 11 cm. Nanti dalam satu box itu sudah ada set A sama set B-nya. Jadi sudah dalam bentuk satu pasang. Seperti itu. Nah, ini beberapa referensi proyek yang sudah kita pasang. Patina Design saat ini sudah bekerja sama dengan
dengan proyek pertama kami di Mercure Hotel Samarinda. Ini di area restorannya dengan pilihan warna. Accor Group Management dengan proyek pertama kami di Haris Hotel Kelapa Gading, Jakarta. Ini area lobby masih dari Essential Series dengan warna citron. Selain hotel, kami juga sudah terpasang di beberapa restoran dan bar cafe, antara lain untuk restoran di Wolfgang Steakhouse di area SCBD, masih dari Essential Series dengan warna hickory. Ini kita juga terpasang di Holy Wings restoran di Kemang, masih dari Essential Series dengan warna hickory. Selain restoran, kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa perumahan. Yang digambar ini adalah pemasangan di galeri marketing dari Sumarekon Bogor. Kebetulan warnanya juga masih dari Essential Series dengan warna hickory lagi, yang dipadu-padankan dengan marmer sehingga membentuk nuansa yang alami. Untuk perkantoran, kami juga sudah bekerja sama dengan kantor-kantor dari PBB. Ini terpasang di kantor pusat UNICEF di area Sudirman. Dan juga untuk area private villa, biasanya untuk villa pribadi era Bogor ini daerahnya lembab, adalah salah satu alasan kenapa lantai STC ini banyak dipakai di area Bogor, karena lantai STC ini anti rayap dan bebas lembab, jadi sangat cocok untuk area Bogor. Nah, yang terakhir sebelum saya tutup presentasi kali ini, mengapa memilih Patina Desain? Yang pertama karena Patina Desain ini di Indonesia merupakan stokis terbesar. Jadi apabila Bapak dan Ibu kebetulan punya proyek dengan luasan banyak, nah itu cocok banget karena stok kami itu banyak, jadi sehingga tidak akan mengganggu jadwal proyek dari Bapak dan Ibu semua. Yang kedua, kelas ini terlengkap sehingga pilihan warnanya pun banyak dengan 3 series. Jadi mulai dari yang paling ekonomis sampai tahanan tinggi kita lengkap. Alasan ketiga yaitu pengiriman kami cepat. Pengiriman cepat ini tentu saja tidak dari stok kita yang banyak, sehingga kapanpun dibutuhkan pengiriman kami akan selalu siap. Alasan keempat adalah yang penting, yaitu untuk aksesoris kami terlengkap. Di aksesoris kita itu untuk aksesoris kita itu paling lengkap dengan keunggulan dari tangga ini, nanti level di lantainya itu sehingga alasan untuk tersandung seperti itu. Kami juga menyediakan skirting atau plin yang tingginya 10 cm
Kami juga menyediakan end cap atau sering disebut ending atau adaptasi. Ini biasanya membedakan satu ruangan dengan ruangan lain yang memiliki ketinggian yang berbeda. Terus ada juga demolding, transisi, itu untuk membedakan ruangan satu dengan ruangan lainnya, tetapi levelnya sama. Dan tak lupa yang terakhir quarteron. Jadi quarteron ini diberi sehingga apabila tidak dikasih plin maka akan kelihatan. Nah, solusinya adalah kita memakai quarteron ini. Jadi quarteron ini berbentuk seperempat lingkaran dengan tinggi hanya 1,5 cm. Jadi saya memiliki list di sekeliling ruangan untuk menutup dari spasi yang diberikan untuk tidak mau menggunakan skirting atau plane yang tingginya sama dengan 45 cm. Itu ada dari pemerintahan, ada dari kementerian, terus ada dari sekretariat wakil presiden dan juga dari DPR RI. Terus untuk perhotelan ada Accor, Mercure, terus Haris dari Toshi Hotel Management dan Sumarekon, serta beberapa area perkantoran. Seperti itu. Jadi sedikit saya yang tadi lupa menjelaskan kenapa sih lantai SPC itu diciptakan. Jadi lantai SPC diciptakan itu bermula dari kejadian tragedi gedung kembar WTC di Amerika. Jadi waktu itu ternyata banyak dari korban itu setelah diperiksa itu banyak yang tidak bisa evakuasi. Jadi pada waktu evakuasi itu kan kita selalu diwajibkan untuk melepas alas sepatu untuk memperlancar proses evakuasi. Jadi sepatu, high heels itu seperti itu ditinggalkan. Nah, waktu itu lantai SPC belum ada, jadi rata-rata masih memakai karpet ataupun lantai vinil. Nah, ketika terjadi kebakaran, lantai vinil itu akan menjadi lunak dan mencair, sehingga begitu evakuasi dilakukan menjadi alas kaki dilepas, sehingga posisi kontak langsung antara kaki dengan lantai vinil yang sudah mencair itu mengakibatkan kulit kaki kita melepuh dan sehingga proses evakuasi tidak bisa dilanjutkan. Dan juga apabila menggunakan karpet, maka karpet itu akan menjadi sumber asap, sehingga banyak dari korban tragedi WTC itu tidak bisa evakuasi karena asapnya tebal dan lantainya itu mencair, sehingga terjadinya banyak korban. Nah, setelah itu dari Amerika mencari kira-kira lantai apa yang kalau terjadi kebakaran itu aman, proses evakuasi bisa dilakukan, terus tidak meleleh dan tidak menimbulkan asap. Nah, akhirnya diperolehlah suatu formula khusus untuk membuat lantai SPC ini. Seperti itu. Jadi itulah keunggulan dari lantai SPC Patina Design dibandingkan dengan lantai jenis lainnya. Oke, presentasinya cukup sampai sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung. Oke, baik. Terima kasih banyak atas presentasinya dan juga sharingnya mengenai produk-produknya dari Patina Design dari Pak Budi tadi.
Aku mau remind sekali lagi untuk rekan-rekan di sini yang memang memiliki pertanyaan untuk Satina Design, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaan tersebut melalui kolom chat dengan menyertakan nama dan juga nomor perusahaan dari rekan-rekan. Karena nantinya akan ada hadiah yang menarik dari Satina Design, yaitu ada special merchandise untuk 5 partisipan yang terpilih. Oke, Pak Budi, karena aku lihat di sini sudah banyak pertanyaan dari rekan-rekan, jadi kita langsung saja ke sesi Q&A. Jadi saya akan bacakan dari pertanyaan paling atas yang Pak Budi ya. Ya. Oke, baik. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama dari Bapak David Sanjaya. Saya mau bertanya, apakah SPC patina ini masih perlu memerlukan foam tambahan pada layer bawahnya sebelum pemasangan? Dan untuk pembersihannya, apakah harus tetap pel kering atau boleh menggunakan larutan kimia pembersih pada umumnya nih, Pak? Ya, untuk SPC Patina Design ini, seperti yang saya jelaskan tadi, sudah ada foamnya di bawahnya. Jadi, ada underlayer-nya sehingga SPC Patina Design ini tinggal pasang aja. Yang perlu diperhatikan adalah kelembapan dari plesteran itu serta kerataan. Jadi itu yang penting. Tidak perlu foam tambahan lagi ataupun apapun. Jadi lebih bagusnya itu SPC Patina Design langsung menempel pada semen atau pada keramik. Itu lebih bagus karena underlayer dari Patina Design ini udah didesain khusus, udah dihitung ketebalan yang pas, terus ketebalan serta elastisitasnya, sehingga apabila ditambahin foam atau bahan apapun di bawahnya bisa merusak dari sistem klik yang ada, seperti itu. Terus untuk pembersihan apakah boleh tetap pel kering atau boleh menggunakan larutan kimia? Untuk maintenance-nya lantai SPC itu sangat mudah, jadi diberlakukan aja seperti lantai keramik pada umumnya. Jadi mau menggunakan kimia pembersih boleh, mau pel kering boleh, pel basah boleh, bebas, terserah. Jadi sangat-sangat mudah untuk maintenance-nya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak David Sanjaya. Semoga terjawab. Kita lanjut Pak Budi ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Ibu Dira Sekar dari Kain Indonesia. Apakah semua produk patina memungkinkan terjadinya kemudaran warna serta pemuaian susut seiring penggunaannya, Pak? Ya, pemudaran warna itu pasti terjadi, apalagi kalau yang terkena sinar matahari langsung. Makanya untuk produk lantai SPC dari Patina Design ini kami tidak merekomendasikan untuk area outdoor. Tetapi kalau umpamanya untuk area indoor, pemudaran warna ini bisa dibilang tidak mungkin terjadi. Makanya di kami ada garansi produk, limited garansi produk itu untuk area komersial sampai 10 tahun. Seperti itu. Itu meliputi dari yang tidak kami garansi adalah untuk pemakaiannya. Jadi misalnya di area gym gitu tertimpa barbel atau apa, itu kan pasti karena pemakaian. Dan kalau untuk muai susutnya itu pasti, apalagi kalau misalnya untuk area rumah yang di malam hari menggunakan AC, terus siangnya enggak, itu pasti muai susutnya tinggi, sehingga diperlukan tadi yang gap antara dinding itu sekitar 5 mili itu untuk mengurangi pengaruh dari muai susut tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaan dari Ibu Dira Sekar. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Steven Sanjaya. Pertanyaan pertama tentang selang maintenance tadi sudah terjawab ya Pak, sangat mudah maintenance-nya, bisa dipel basah, kering ataupun menggunakan cairan kimia. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, jika lapisan sel luar kena cairan lem kuat akibat pekerjaan interior, bagaimana cara pembersihannya Pak? Kalau untuk lem kuat ini agak hati-hati sih Pak. Jadi soalnya kalau misalnya di kelotok takut nanti akan ngangkat ke bawahnya. Makanya kalau bisa, kalau pemasangan lantai SPC ini
kalau bisa yang terakhir masangnya. Jadi ketika semua pekerjaan interior beres, baru pemasangan lantai SPC ini, kemudian baru masuk furniture. Atau kalau memang harus dilakukan pemasangan duluan, lebih bagus kalau lantai SPC ini diproteksi. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya kayak terkena cat biasa, itu bisa dibersihkan dengan thinner, itu masih kuat Pak untuk lantai SPC Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Semoga terjawab pertanyaan dari Bapak Steven. Lalu kita lanjut, ada pertanyaan dari Ibu Lorenza Oktatrina. Mau bertanya, produk SPC Patina apa ada garansinya? Kalau ada berapa lama? Lalu ada minimal order pemesanan? Dan untuk produk-produknya sendiri, apakah ini stok atau harus inden dulu, Pak? Untuk produk SPC Patina ini ada garansinya, jadi masing-masing tergantung penggunaannya. Umumnya kalau untuk penggunaan di area komersial kayak di kantor, perkantoran, ataupun restoran seperti itu, untuk garansi produknya kita rata-rata 10 tahun. Dan untuk area residensial atau rumah tinggal, villa gitu, bisa seumur hidup untuk garansi produknya. Terus untuk minimal order pemesanan ini sebenarnya tidak ada, cuma kita minimal ordernya 1 box, tetapi biasanya dari pihak ekspedisi yang ada minimal pengiriman gitu. Jadi nanti tergantung, umpamanya untuk keluar kota itu tergantung dari ekspedisinya, apakah dari ekspedisi memberlakukan minimal pengiriman atau tidak. Tapi kalau dari Patinanya langsung tidak ada, jadi 1 box pun kita akan kirim. Untuk produk-produknya itu semuanya ready stock dari yang yang saya sampaikan tadi. Untuk total ada 16 warna itu, kecuali untuk pesanan khusus, misalnya Ibu mau pesan yang warna kayu tetapi dengan tebal yang signature series, jadi tebalnya 6,5 mili, nah itu otomatis harus inden dulu karena merupakan pesanan khusus, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Budi. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Lorenza. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Bapak Andre Novasagita. Oke, SPC itu apakah tetap dengan kedalaman film 0,3 atau 0,5 mm serta rentang SPC dari lumut ataupun interaksi yang bersifat dengan air, Pak? Oke, untuk SPC dari Patina Design ini, filmnya atau wear layer-nya itu berbagai macam ketebalan tergantung dengan tipenya masing-masing, Bu. Jadi kayak tadi, ini Pak Andre ya berarti ya. Seperti tadi untuk yang Malibu series itu kita wear layer-nya 0,2 mili, untuk Essential itu 0,3 mili, dan untuk Signature series itu 0,5 mili. Seperti itu, jadi tergantung dari series yang dipilih. Terus SPC terhadap lumut itu tidak rentan, walaupun sering dengan air. Yang penting lantai di bawah SPC itu mempunyai tingkat kemiringan yang cukup untuk air mengalir. Jadi jangan sampai lantai SPC itu di bawahnya ada air yang tergenang. Karena lantai SPC ini kan pemasangannya tidak dilem ini, jadi cukup numpang aja. Sehingga nanti apabila sampai ada air yang mengenang di bawahnya, maka rasanya kalau pas diinjek tuh kayak sandal basah. Jadi seperti ngambang gitu. Itu sih, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kemiringannya harus cukup untuk membuat air tetap mengalir, seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Andre Novasagita. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Iwan Setiawan. Apakah ada perawatan khusus supaya material ini tahan lama, serta bagaimana mengganti tiles tengah yang rusak? Apakah semua dibongkar atau area yang rusaknya saja yang perlu dibongkar, Pak? Oke. Kalau untuk perawatan khususnya tidak ada, Pak. Jadi hanya tadi untuk pas waktu pemasangannya aja
diperhatikan. Yang pertama adalah tingkat kerataan lantai. Terus kedua, pemasangannya diberikan spasi dengan tembok supaya waktu susut muai masih ada ruang. Terus ketiga, apakah kelembapan dari plesteran itu udah cukup udah sempurna pengeringannya atau masih lembab. Jadi itu yang harus digarisbawahi supaya material ini tahan lama. Terus untuk mengganti bagian tengah yang rusak itu semua nggak dibongkar Pak Jat, tapi tidak bisa mengganti hanya yang rusak aja. Jadi pembongkaran harus dilakukan dari terakhir pasang, karena pemasangan SPC ini dari satu sisi ke sisi lain. Nah, apabila bagian tengah yang rusak, maka harus dibongkar dari sisi yang terakhir masang sampai ke bagian rusak, terus dipasang lagi. Jadi nggak perlu semua dibongkar, tetapi juga tidak bisa untuk dibongkar yang rusak saja. Oke, Pak. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Iwan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Bapak Arman Said. Untuk pemasangan SPC patina pada struktur lantai flat bordes pada bangunan dengan konsep industrial, apakah lapisan IXPI underlayer sudah bisa meredam suara dundung yang biasanya muncul pada flat bordes saat diinjak? Seharusnya sih sudah bisa ya. Jadi asalkan plat bordesnya rata sehingga tidak menimbulkan tambahan bunyi ketika lapisan ISPE yang beradu dengan platnya tersebut. Harusnya sudah cukup meredam. Nanti juga apabila dipasang di lantai atau tangga itu, lantai SPC juga sudah mampu untuk menahan suara seperti dari high heels dan sebagainya, itu sudah bisa diredam. Oke, baik. Semoga terjawab ya Pak pertanyaan dari Bapak Arman Said. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Diki Kusdaniansyah. Saya sangat tertarik nih dengan produk SPC patina. Mungkin bisa dipakai di beberapa proyek saya. Apa keunggulan dari lantai SPC patina Pak dari produk sejenis merek lain? Mungkin tadi juga sudah diterangkan ya Pak ya di beberapa slide terakhir. Dan berapa lama jaminan umur pakai atau kekuatan SPC patina sampai pergantian kembali Pak? Kalau untuk umur pakai atau kekuatan, balik lagi untuk penggunaannya di mana sih Pak. Jadi kalau misalnya penggunaan di area komersial tentu lebih cepat dibandingkan penggunaan di area residensial atau rumah tinggal. Jadi seperti itu, karena sebenarnya lantai SPC ini bisa dipergunakan seumur hidup. Jadi misalnya bosen nih menggunakan lantai SPC ini bisa dibongkar terus dipasang lagi di tempat lain, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk pemakaian normal itu bisa dipakai seumur hidup. Jadi tinggal bongkar pasang. Kalau umpamanya bosen dengan motif ini nih, pingin yang agak terangan, ya tinggal dibongkar aja, mau ini yang ini mau dipindahin kemana, seperti itu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Diki. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Bapak Bernard Jimmy. Ada 3 pertanyaan, Pak Budi. Pertanyaan pertama, apakah pemasangan SPC patina ini membutuhkan adhesif khusus? Lalu pertanyaan kedua, apakah semua tipe SPC patina memiliki paket clean, fascia, adaptasi, L-connector dengan motif yang sama atau berbeda? Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah SPC patina ini memiliki ketahanan pemudaran warna terhadap kopi, teh, asam, atau cairan lain, Pak? Oke, yang pertama, pemasangan lantai SPC patina desain ini sudah tidak memerlukan adhesif khusus. Jadi pemasangannya sudah tanpa lem, tanpa adhesif, tanpa semen. Jadi sifatnya floating floor, jadi tinggal menempel saja sama lantai. Beda ceritanya apabila untuk pemasangan di dinding. Untuk pemasangan dinding ini, lantai SPC patina desain bisa dipasang dengan 2 cara, yaitu pertama dengan
adhesif, dengan bantuan adhesif. Itu tidak perlu yang khusus, asal yang tidak bersifat asam. Itu pemasangan pertama. Yang pemasangan kedua yaitu dengan sistem memakai sistem list. Jadi nanti list semacam di figura dulu, nanti figuranya itu yang di fisher, ditempel di tembok seperti itu. Jadi secara umum untuk pemasangan lantai tidak memerlukan adhesif khusus. Terus apakah semua tipe SPC patina mempunyai aksesoris? Untuk yang tipe kayu, tipe motif kayu, iya. Jadi semua aksesorisnya tersedia. Kecuali dengan yang motif marmer sama motif beton. Itu aksesoris yang tersedia hanya untuk tangga, nosing tangga, serta untuk plane. Untuk adaptasi dan sebagainya tidak kami sediakan karena untuk motif tersebut apabila memakai adaptasi, L-konektor dan sebagainya, maka akan kelihatan bahwa itu bukan marmer atau bukan beton asli, seperti itu. Untuk ketahanan pemudaran warna terhadap kopi, teh, asam maupun cairan lainnya itu aman, Mbak, karena seperti yang kita ketahui bahwa wear layer-nya itu terbuat dari plastik sehingga tidak akan berpengaruh terhadap kopi, teh, asam maupun cairan pembersih dari lantai. Oke, baik. Semoga terjawab semua 3 pertanyaan dari Bapak Berna. Oke, kita ada pertanyaan lainnya. Terakhir ini dari Bapak Budianto. Surface Hardener SPC di level berapa, Pak? Surface Hardener SPC. Ini nanti kita akan lihat dulu di data teknis kita karena ini berhubungan agak ke teknis ya, nanti akan kita kirimkan tersendiri. Oke, baik. Oke, jadi nanti mungkin untuk Bapak Budianto akan pertanyaannya akan di-follow up lagi ya Pak dengan Bapak Budi atau tim Patina Design seperti itu ya Bapak Budi nanti ya. kita lampirkan data teknis kami untuk memperjelas. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaan terakhir juga dari Bapak Budianto. Karena memang saya lihat di sini sudah tidak ada pertanyaan lainnya, jadi terima kasih untuk rekan-rekan di sini atas antusiasmenya. Tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dari rekan-rekan mengenai produk-produknya dari Patina Design. Dan seperti yang saya sudah mention sebelumnya bahwa kita akan mengundi 5 partisipan yang terpilih yang berhak mendapatkan special merchandise dari Patina Design seperti itu. Baik, kita akan langsung mulai saja mengundi untuk ke-5 pemenang kita pada sesi kali ini. Oke, kita akan mulai langsung saja untuk pemenang pertama kita. Oke, baik. Selamat untuk Bapak Arman Said sebagai pemenang pertama kita. Kita lanjut. Oke, baik. Selamat untuk Bapak Ilham Kristiawan. Lalu baik, selamat untuk Bapak David. Kita lanjut. Baik, selamat untuk Bapak Budianto. Lalu kita akan mengundi pemenang selanjutnya. Oke, selamat untuk Ibu Dira Sekar, bagi pemenang terakhir kita. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk ke-5 pemenang kita hari ini yang berhak mendapatkan special merchandise dari Patina Design. Seperti itu. Oke, karena kita sudah mendengarkan sharing dan juga sudah melakukan diskusi dari sesi tanya jawab, jadi rekan-rekan di sini yang memang ada penasaran atau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai produk-produk dari Patina Design, kita langsung saja mengunjungi website kami di archify.com. Ini adalah bisa langsung dibuka saja archify.com, nanti melalui search tab diketik saja Patina Design.
Ini sih akan terhubung ke profil akunnya Fatima Design. Nah, rekan-rekan di sini bisa lihat apa saja. Yang pertama bisa lihat ini deskripsi lengkapnya mengenai brand Fatima Design. Sebelah kiri bisa dilihat alamat lengkapnya yang merupakan mendapat hubungi beserta sosial media dan website dari Fatima Design. Kalau di scroll ke bawah lagi, bisa dilihat nih highlighted produk. Jadi kita bisa lihat nih gambar-gambar dan juga spesifikasi lengkap dan juga produk-produknya dari Fatima Design. Itu. Di scroll ke bawah lagi ada feature project. Nah, sekarang kan juga bisa lihat nih project-project apa aja sih yang menggunakan atau berkolaborasi dengan brand Fatima Design seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada latest update. Di sini bisa lihat nih ada diskon-diskon menarik, artikel-artikel tips ataupun misalnya ada launching produk terbaru dari Fatima Design. Tuh. Nah, jika rekan-rekan memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai Fatima Design, itu bisa diklik saja button Get in Touch. Jadi rekan-rekan bisa diketik saja kebutuhan ataupun pertanyaan rekan-rekan di sini dan nanti akan di-follow up langsung oleh pihak dari Artify maupun pihak dari Fatima Design. Oke, baik. Sebelum kita akhiri acara hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi online terlebih dahulu. Nah, jadi untuk rekan-rekan di sini, kami mohon untuk dapat menyalakan video untuk dapat kami lakukan sesi dokumentasi online. Baik, rekan-rekan. Oke, kita tunggu rekan-rekan lainnya untuk dapat menyalakan videonya. Nantinya sesi dokumentasi akan saya lakukan 2 kali, jadi rekan-rekan selalu tersenyum ataupun bergaya sesuai dengan keinginan. Oke, kita langsung mulai saja. Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan saya ingin menginformasikan juga bahwa pada bulan Februari 2022, BCA Asia akan mengadakan sebuah offline exhibition bernama Equinox. Nah, berbeda nih dengan tahun-tahun sebelumnya, Equinox kali ini sangat spesial karena akan diadakan 2 hari berturut-turut di The Hall Senayan City. Nah, acara ini terbuka untuk publik, jadi rekan-rekan di sini bisa registrasi langsung dan hadir di acara Equinox di tahun depan. Nah, seperti apa acaranya? Berikut cuplikannya. Gimana nih Pak kesan-pesannya untuk acara BCI Equinox 2019? Ya menarik sekali ya, jadi ini kayak acara reunian juga ya antara para arsitek, desainer, dan juga para supplier ya. Event ya, satu gelaran acara yang cukup menarik, luar biasa, di tempat yang sangat strategis, di mana satu tempat ini semua berkumpul ya, melihat bagaimana perkembangan desain, perkembangan material yang baru. Terus terang pertama kalinya Epson Indonesia ikut partisipasi di acaranya BCI Equinox. Kita melihat acaranya cukup impresif karena sesuai dengan target market yang ingin Epson perkenalkan. Sangat penting untuk kita sebagai developer dan properti, ini sangat penting ya. Sayang cuma 1 hari menurut saya. Mestinya acara begini minimalnya 3 hari. Oke, baik. Seluruh rangkaian acara pada hari ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Budi dan juga tim dari Fatima Design. Ya, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir dan mengikuti acara hari ini. Jangan lupa di follow Instagram, Facebook, dan LinkedIn kami di kreasi saja di Artify. Dan jangan lupa juga untuk download Artify Mobile App yang bisa di-download secara free melalui App Store maupun Play Store. Oke, silakan. Saya Nadia pamit undur diri dan sekali lagi dan sampai jumpa di acara Artify produk selanjutnya. Terima kasih semuanya. Stay safe, stay healthy. Ya, terima kasih semuanya.
Archify allows you to search for products for your project designs as broadly or as specifically as you like. You can search for products in two ways. From the Products tab, which is best used when wanting multiple product options to consider. Both search options can be found at the top of any page on Archify. When looking for products by the main Archify search engine, simply write in any keyword. This could be a product brand or company name, a product category, or even a specific type of product like vinyl floor. The whole Archify database will be searched and bring up any results containing your chosen keywords. It will display your search results broken down into our specific Archify categories to assist you in finding the exact results you require. When searching by the Products tab, you have the option of refining your search by our Archify categories and subcategories. This allows you to generate a number of search result options in a particular area of focus. For example, downlights in the lighting category. When you receive your search results on the product listing page, you have the option to sort by alphabetical order and newest added. You can also view the listing by the brand name. Clicking any product will take you to that product page, giving you more technical and specification information, as well as direct contact with the brand or company should you have any further questions about their product offering. To find out more about the company, you can simply click on the company name or logo. The company profile page will give you more information such as its product catalog, portfolio, accreditation, brochures, and contact list. You can also check out which projects in the products have been used in through the product tagging page that's linked with the architect or designer's profile page.